Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9. Kali ini kita akan membahas kerajinan dari bahan campuran. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Minggu sebelumnya kita pernah membahas pengertian dari kerajinan bahan campuran itu sendiri. Pada mata pelajaran kali ini, Ibu bahas sedikit pengertian dari kerajinan berbahan campuran. Adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, kemudian dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya atau mengganti fungsinya. Di sini kita bahas untuk prinsip kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama menyederhanakan, yang kedua yaitu merubah. Menyederhanakan pengertiannya yaitu bentuk kerajinan dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan tersebut yang berbasis media campuran atau biasa disebut istilahnya yaitu stilasi. Yang kedua, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Istilahnya yaitu deformasi. Nih, di sini kalian perhatikan menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau dikenal dengan istilah stilasi. Prinsip apa saja sih yang harus dilakukan, yaitu eksplisit pada produk harus jelas. Pesan eksplisit pada produk harus jelas apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. Jadi setelah dibuat kerajinannya apakah bisa digunakan atau bisa sebagai pajangan. Yang kedua, pesan yang bersifat implisit harus diperhatikan apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestise. Yang ketiga, bahan yang tersedia. 4, produk kerajinan sebagai materi asal. Yang kelima, penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis bahan campuran ini mendapatkan perhatian dalam memilih media bahan berupa jenis, bentuk, tekstur, dan warna. Contoh media atau bahan. Yang pertama batu. Batu mulia berupa berlian, intan, zamrud, rubi, dan safir. Ini termasuk batu mulia. Yang berikutnya batu akik, yaitu anggur, biru langit, dan kecubung. Ini jangan sampai terbalik, nanti akan ada latihan soal. Kalian harus bisa menjawab apa itu yang termasuk batu mulia atau apa saja yang termasuk batu akik. Berikutnya juga media kerajinan berikutnya yaitu logam berupa emas, perak, monel, aluminium, kuningan, besi, atau plat besi. Yang berikutnya plastik. Plastik juga ada yang berupa lembaran plastik dan yang kedua limbah plastik. Biasanya ini berasal dari limbah rumah tangga. Lalu bahan kayu, yang pertama ada kayu jati, kayu Kalimantan, kayu keruing, dan kayu bangkireng. Bahan kerajinan berikutnya yaitu keramik yang umum dipakai adalah jenis feldspar. Kemudian yang kedua ball clay, ketiga kuarsa, keempat kaolin, kemudian yang kelima air. Jenis-jenis
kerajinan bahan campuran ini bisa kalian lihat pada LKS Prakarya di halaman 5 sampai halaman 7. Untuk alat-alat yang digunakan ketika membuat produk kerajinan, tadi sudah kita bahas bahannya, sekarang alatnya. Alat kerajinan untuk membuat kerajinan dari batu. Yang pertama, pemecah batu. Kedua, penghalus batu. Lalu wadah air, dan yang keempat, pahat. Untuk alat kerajinan logam, yang pertama penggiling logam menjadi plat, gunting, alat patri, tang lancip, dan penjepit. Alat kerajinan dari kayu berupa gergaji, amplas, bor, pahat, mesin bubut, dan kapak. Sedangkan alat kerajinan plastik berupa gunting, penggiling plastik, dan meteran. Alat kerajinan keramik berupa butsir, roll, spon, tali pemotong, alat putar tangan, alat putar kaki, serta tungku pembakaran. Ini bisa kalian lihat di buku paket bab pertama kerajinan dari bahan campuran, atau bisa juga di LKS. Teknik-teknik yang digunakan dari halaman 7 sampai halaman 9. Sekian anak-anak kelas 9, terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.